Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rizka Nurwiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar air dengan metode kalsium karbida. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih pentingnya analisis kadar air. Menurut Anderwulan et al. 2011, keberadaan air dalam bahan pangan memiliki kaitan erat dengan mutu bahan tersebut, baik sebagai indikator kadar bahan kering atau padatan, maupun sebagai penentu kestabilan selama masa penyimpanan, serta kualitas organoleptik khususnya untuk rasa dan tekstur atau keempukan. Analisis kadar air sangat penting untuk dilakukan, baik untuk bahan pangan yang kering maupun bahan pangan yang segar. Menurut Purwasi 2021, pada bahan pangan kering, kadar air menjadi tolak ukur untuk kestabilan, terutama dalam konteks penyimpanan. Pengurangan kadar air hingga batas tertentu dapat memperpanjang daya simpan bahan pangan tersebut. Kemudian pada bahan pangan yang segar, kandungan air sangat mempengaruhi mutu organoleptik seperti rasa dan keempukan atau tekstur. Nah, selain itu, menurut Fibri dan Santoso 2015, terdapat beberapa manfaat dalam analisis kadar air. Yang pertama yaitu menentukan nilai ekonomi bahan pangan. Yang kedua, menilai kualitas dan pemanfaatan produk. Yang ketiga, memastikan kesesuaian dengan syarat peraturan dan pelabelan. Kemudian menurut Purwasi 2021 terdapat beberapa kriteria dalam metode analisis kadar air bahan pangan yang baik. Di antaranya yaitu pelaksanaannya cepat, kemudian aman digunakan, biayanya rendah, mudah digunakan oleh siapa saja, kemudian dapat diaplikasikan pada berbagai jenis bahan pangan, dan yang terakhir memiliki akurasi dan ketelitian yang tinggi. Air ini merupakan salah satu komponen utama dalam bahan pangan yang berperan besar terhadap sifat visual, tekstur, dan cita rasa suatu produk. Menurut Harini et al. 2019, berdasarkan tingkat keterikatannya dengan bahan, air dalam pangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Yang pertama yaitu air terikat kuat. Nah, di sini air terikat secara kimiawi pada struktur molekul, misalnya dalam kristal atau ikatan hidrogen. Kemudian, air tidak dapat dibekukan atau diuapkan dengan mudah. Dan yang terakhir, air terikat kuat tidak tersedia untuk reaksi kimia atau mikroorganisme. Kemudian, kategori yang kedua yaitu air bebas. Di sini air bebas tidak terikat secara kuat dengan komponen bahan pangan. Kemudian air bebas mudah menguap atau dikeluarkan. Kemudian air bebas ini berperan besar dalam reaksi kimia dan pertumbuhan mikroorganisme. Dan untuk kategori ketiga yaitu air terabsorpsi. Di sini air terabsorpsi terikat pada permukaan bahan, misalnya dinding sel atau molekul protein. Kemudian tidak mudah menguap dan tidak tersedia untuk mikroorganisme. Nah, selanjutnya, kadar air merupakan parameter penting dalam analisis laboratorium kimia, khususnya di bidang industri pangan, karena berperan besar dalam menentukan mutu dan daya tahan produk terhadap kerusakan. Menurut Daud et al. 2019, semakin tinggi kadar air dalam suatu bahan pangan, maka semakin tinggi pula risiko kerusakannya, baik akibat aktivitas biologis internal seperti metabolisme maupun karena kontaminasi mikroorganisme. Dengan menurunnya kadar air, ketersediaan air bagi mikroorganisme dan reaksi-reaksi fisikokimia akan berkurang juga, sehingga pertumbuhan mikroba serta laju reaksi tersebut dapat ditekan dan produk menjadi lebih awet. Oleh karena itu, pengendalian kadar air menjadi salah satu aspek kunci dalam teknologi pengolahan pangan.
Nah, salah satu metode pengukuran kadar air ini adalah metode kalsium karbida. Apa itu analisis kadar air dengan metode kalsium karbida? Metode kalsium karbida merupakan salah satu teknik kimia yang digunakan untuk menentukan kadar air dalam berbagai jenis sampel, seperti bahan pangan, tanah, dan material lainnya. Metode ini bekerja berdasarkan reaksi antara kalsium karbida dan air yang ada dalam sampel, sehingga menghasilkan gas asetilena dan kalsium hidroksida. Nah, untuk gas asetilena yang terbentuk kemudian diukur melalui volume, tekanan, atau perbedaan massa sebelum dan sesudah reaksi berlangsung. Nah, untuk jumlah gas yang dihasilkan berkorelasi langsung dengan kandungan air dalam bahan pangan sampel tersebut. Selanjutnya, di sini terdapat cara mengukur jumlah asetilin yang terbentuk. Yang pertama yaitu dihitung selisih berat antara campuran sampel sebelum dan sesudah reaksi dihitung. Kemudian diukur volume gas yang terbentuk dalam tabung yang tertutup. Selanjutnya ditentukan tekanan gas asetilena dalam ruang tertutup dan gas asetilena yang ditangkap menggunakan larutan tembaga ditentukan menggunakan metode gravimetri, volumetri, atau kolorimetri. Nah, kemudian di sini terdapat cara analisis metode kalsium karbida. Untuk alat dan bahan yang digunakannya yaitu alatnya itu tabung reaksi, gelas ukur, alu, ember, selang, pipet tetes, pipa bengkok dengan karet, dan penjepit tabung. Kemudian bahan yang digunakan yaitu air, kalsium karbit, dan sampelnya, yaitu bahan pangan. Kemudian di sini ada prosedurnya. Untuk yang pertama, sampel dihaluskan terlebih dahulu menggunakan alu, kemudian diperas. Sebanyak 1 mili sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian ember diisi dengan air, lalu gas ukurnya dimasukkan hingga terisi penuh dan diposisikan secara terbalik sehingga air di dalamnya akan tetap penuh. Kemudian selang yang telah disambungkan dengan pipa bengkok dimasukkan ke dalam gelas ukur hingga hampir menyentuh dasar gelas. Selanjutnya, sejumlah kecil kalsium karbida dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tabung segera ditutup rapat menggunakan karet yang terhubung dengan pipa bengkok. Bocoran gas harus dicegah. Selanjutnya, tabung reaksi dipegang menggunakan penjepit tabung dan dibiarkan selama beberapa menit hingga tidak ada gas yang keluar melalui selang. Untuk volume gas asetilena yang terkumpul di gelas, diukur dan dicatat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.